Ya, seperti apa yang kalian tahu, seperti kalian lihat di lapangan, memang kelihatannya awal-awalnya mungkin melihat ada semacam kayak gejolak demokrasi. Itu wajar-wajar aja, karena dinamis kan semuanya. Dan kedinamisan itu masih teratur dan satu fokus yang pasti. Jadi tidak ada bias. Nah, jadi oleh karena itu saya senang sekali karena respon masyarakat juga cukup baik. Ya, walaupun kita lihat hanya respon pada media sosial aja. Ya, saya kira itu aja. Harapan saya ke depan tentu sebagai orang yang pernah di Jemberana, pernah bersama masyarakat Jemberana, pernah artinya menginginkan Jemberana yang lebih baik. Ke depan mungkin habis daripada perhelatan ini mendapatkan hasil yang positif, perhelatan yang positif sesuai dengan demokrasi yang ada. Jadi yang calon juga sesuai dengan aturan yang ada, sehingga nanti menghasilkan juga calon pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Calon pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat tentu menginginkan Jemberana yang lebih baik. Kita tidak mengatakan yang dulu itu jelek, tapi tentu yang kita inginkan yang lebih baik. Yang lebih baik, saya kira saya sendiri sebagai pribadi masyarakat Jemberana menginginkan yang lebih baik, masyarakat juga menginginkan yang lebih baik dan terbaik buat masyarakatnya. Banyak sekali yang perlu saya sampaikan kalau memang satu persatu. Yang jelas bagi masyarakat pasti pelayanan publik yang diharapkan lebih baik. Kalau masyarakat mengharapkan pelayanan publik harus ditingkatkan, baik itu pelayanan fisik maupun pelayanan sarana, kepuasan penduduk dan sebagainya, itu pasti perlu diperbaiki. Nah, dengan kemampuan yang terbatas ini diharapkan, kalau saya mengharapkan kemampuan yang terbatas ini tetap kita mengharapkan pelayanan terbaik, tapi tanpa meninggalkan martabat orang Jemberana. Itu yang saya tekankan. Jadi jangan sampai kita kalau kita kehilangan martabat, tidak ada gunanya kita berbuat apapun, itu tidak ada gunanya, karena itu kehilangan roh daripada perjuangan itu. Perjuangan itu harus maju, sejahtera dan bermartabat. Saya tidak melihat ada dan tidak ada, tetapi melihat secara garis besar pelayanan publik kita memang perlu peningkatan. Perlu peningkatan pelayanan publik mulai dari pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat, itu perlu ada perbaikan. Nah, saya tidak melihat satu persatu ada dan tidak adanya, tetapi mari kita harapkan pelayanan publik yang lebih baik dengan tadi yang saya indikator-indikator yang saya dapat sampaikan, itu indikator pelayanan dasar aja dulu. Indikator pelayanan dasar itu ya kesehatan, pendidikan, apalagi dengan pekerjaan, itu kan indikator yang sangat dasar aja. Jadi tentu harapan kita ke depan kalau kita cerita maju berarti kita bisa lebih modern. Lebih modern, kita cerita bermartabat itu semua mandiri. Semua dari kekuatan atau masyarakat Jemberana. Ini yang saya harapkan. Jadi ada kemandirian, mandiri dalam arti untuk membawa marwah, martabat, itu kan begitu. Itu kurang lebih ceritanya. Tidak hanya PAD. PAD itu bisa saja PAD dari hasil pembagian pajak yang dulu. Pajak PBB itu 70% masuk ke Jakarta. Tapi sekarang PBB sudah semua masuk ke Jemberana. Jadi artinya harusnya bukan hanya 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat itu harusnya. Jadi oleh karena itu bukan di situ letak pokoknya. Bagaimana kita menggunakan uang ini dengan bermanfaat, yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Jadi dulu saya ingin menyampaikan bahwa satu penduduk Jemberana di zaman Pak Winase itu dibiayai oleh 1.750.000 APBD. Sekarang dibiayai oleh 3.660.000 APBD. Jadi bisa dilihat perbandingannya. Jadi 2 kali lipat pembiayaan. Bukan inflasinya, itu ada inflasi. Tapi inflasi itu berapa sih? Masa inflasinya 200%? Nah, jadi oleh karena itu inflasi 10%, 20% masih wajar. Tapi kalau inflasi 200% bukan inflasi namanya, itu ambruk namanya itu.
Jadi oleh karena itu sekali lagi saya katakan bukan jumlah PAD. Jangan lupa PAD dulu saya hanya PAD hanya 2,5 miliar, 2,5 miliar bisa kok. Tapi sekarang kalau PAD itu tadi PAD 200 menjadi 100 menjadi, itu bukan prestasi, itu perubahan konsep pembagian APBD, pembagian pajak. Kalau dulu semua pajak disetor ke Jakarta, sekarang dari 70 bisa masuk semuanya kan, itu seharusnya bisa dibandingkan. Dulu kita hanya masuk 30%, sekarang jadi 70, harusnya kan lebih dari 2 kali lipat harusnya. Nah itu ceritanya, jadi tolong hati-hati, jangan hanya melihat angka demi angka, tapi lihatlah isinya, bukan di situ letaknya. Jadi sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan uang kecil bisa memberikan pelayanan publik yang meningkat. Harusnya lebih 2 kali lipat dari pelayanan yang dulu. Nah, jadi sekarang kenapa pelayanannya tetap seperti itu? Begitu sing ada pode itu ceritanya. Oleh karena itu sebenarnya sarana yang bisa ditingkatkan misalnya infrastruktur, harusnya tidak ada jalan rusak harusnya. Kalau sudah 2 kali APBD loh, jangan lihat PAD itu berapa sih? Dari anggaran tuh hanya 10% PAD. Jadi oleh karena itu mari kita lihat kalau bisa kita mempergunakan APBD yang jumlahnya 1.160.000.000.000 itu alangkah baiknya. Maaf, lampu jalan aja tidak ada, semua lampu jalan yang masih kebiat-kebiat sama itu. Jadi itu masuknya kota. Kalau saya dulu begitu saya masuk kota, saya sudah keliling Jawa, sudah keliling Indonesia. Begitu masuk ini, begitu saya lihat jalannya buram, waduh ini pemerintahan pasti tidak beres ini. Sebenarnya kita melihat bahwa bagaimana mempergunakan uang dengan baik. Ya kalau sudah ada uang mungkin kita bisa cerita, tapi sekarang uang tidak ada. Kenapa tidak ada? Itu yang harus dicari. Kenapa tidak ada uangnya ini? Apa enggak kita salah urus? Coba kita pikirkan, kenapa uang tadi yang saya cerita, pegawainya masyarakatnya segitu aja. Pegawainya segitu aja. Kok uangnya bisa tidak ada? Borosnya di mana, Pak? Loh iya, pasti ada boros, ada hal bocor. Saya tidak mengatakan orang korupsi, tidak. Jadi mungkin ada kebocoran-kebocoran yang saya melihat ada mismanagement. Bukan info, saya tahu mismanagement. Saya bisa mengatakan sekarang, saya bisa mengatakan satu persatu. Ini ada kesalahan manajemen. Misalnya, masa masalah kependudukan aja kepala dinasnya 4. Mungkin tidak pernah, wartawan tidak pernah menelaah. Jadi kepala dinas di kependudukan tuh kepala dinasnya 4. 1 dinas administrasi, 2 dinas KB, 3 dinas tenaga kerja, 4 dinas transmigrasi. Nah itu semua ngurus penduduk, Pak. Ngurus penduduk administrasi, 1 ngurus penduduk pengendalian, 1 ngurus penduduk mutasi penduduk, 4 ngurus penduduk pemanfaatan penduduk. Itu semua ngurus penduduk. 4 kepala dinas kayak udah begitu. Ada lagi yang cerita yang paling baru ini saya dengar, ada perencanaan, ada lagi dinas survei dan survei daerah itu. Survei daerah. Maaf, ini bukan universitas loh. Jadi masa mau bikin survei, siapa mau disurvei, siapa yang kerja, akhirnya tidak ada pekerjaan kan. Tapi dinasnya kan jalan terus kan, pembayaran turkinnya jalan terus kan, turkinnya 26 juta loh ya. Wah, harus ada efisiensi anggaran. Kalau sudah ada anggaran semua bisa jalan, Pak. Saya bukan mengatakan idealnya tidak rasional. Saya mengatakan meritokrasi dan rasionalisasi. Itu harus dilakukan. Jadi bukan sekadar saya baru pulang dari puskesmas
Ya kuning. Sampai kuning itu apa namanya, pegawainya 89 Pak. 89. Saya tanya kunjungannya berapa? Kunjungannya antara 25 sampai 30. Jadi pegawainya 89. 89 orang. Sudah begitu, satu hal lagi, yang nginep berapa sekarang? Ya ada 2 atau 3 yang nginep. Nah, dokternya berapa? Dokternya ada 6 dokter umumnya. Dokter giginya 3. Apa gak enak? Nah, kalau sudah seperti itu saya mengatakan ini titipan Pak. Ini ada yang KCBLC, tim sukses dan sebagainya. Saya kepingin ya kerja administrasi. Maaf, saya bukan ada lagi apa namanya PMD, apa dinas PMD, dinas desa. Nah terus camat apa kerjaannya? Camat kalau memang ada PMD ya PMD silakan, camatnya harus kerja dong. Pak camatnya tidak ada kerjaan, nanti ngurus desanya sudah PMD yang ngurus desanya. Ketumpang tindihan itu banyak sekali. Makanya saya minta konsep kita adalah kaya fungsi miskin struktur. Miskin struktur kaya fungsi. Jadi arah dukungan saya jelas, saya akan mendukung yang baik dan yang benar. Yang baik dan benar yang mendapat dukungan masyarakat yang banyak. Saya kepingin Jemberana lebih baik. Karena saya melihat, saya banyak keliling. Ya kembali lagi mempunyai daya beli yang baik, sudah gitu memberi pelayanan kesehatan yang baik, mendapat pendidikan yang baik. Karena selama ini saya sudah keliling, saya lihat apa yang saya buat dulu ternyata lebih jelek daripada. Nah, mari kita cerita. Saya ada gedung olahraga yang ada di Tegal Cangkring. Itu maaf untuk ininya saja dilihat aja sulit Pak. Yang saya buat dengan susah payah dengan uang. Sudah itu gor yang sudah ada yang kita buat hampir dengan 6 miliar itu gor itu tidak bisa dimanfaatkan, kan eman namanya itu. Eman. Bukan uang saya, tapi kan saya berusaha untuk menciptakan untuk pelayanan publik, tapi dipergunakan aja. Saya sampai mendatangi kepala sekolah. Ini kepala sekolah di Tegal Cangkring di Mendoyo 4 itu ini bukan daun lo pakai buat ini uang lo pakai buat. Itu sebaliknya, itulah sebabnya. Jadi ya moga-moga harapan saya kembali lagi anak-anak saya nanti bisa menyelesaikan.